haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa lagi dalam program kita Kamu Hebat. Karena saudara kasih dalam Tuhan, saudara memang hebat. Nah, hari ini saya mau bawa saudara kembali ke tanah perjanjian untuk kita kembali belajar tentang keluargaku adalah surgaku, di mana saya sedang membahas tentang cinta bukan hanya mengerjakan yang saya suka atau biasa, namun yang pasangan saya suka dan perlukan. Karena di mana-mana suami suka bilang, aduh saya nggak biasa pendeta, atau istri-istri berkata, saya nggak biasa pendeta, suruh ngalah, nggak bisa dong, saya nggak biasa begitu. Nah, cinta, kalau kita katakan bahwa oh saya mau membangun rumah tangga ini dengan cinta, cinta bukan hanya mengerjakan yang saya suka atau saya biasa. Mungkin saya nggak suka mengerjakannya, mungkin saya nggak biasa mengerjakannya, tetapi kalau itu perlu buat pasangan saya, kalau itu membuat pasangan saya diberkati dan itu membuat rumah tangga saya lebih dahsyat, saya siap mengerjakannya. Dan pembahasan firman Tuhan ini saya percaya akan menolong keluarga kita untuk mengalami hal-hal yang dahsyat, karena kita sedang ada dalam program kita 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Doa saya setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Haleluya. Betapa bahagianya kembali saya bersama dengan jemaat sekalian. Dan hari ini menjadi spesial buat saya karena saya juga langsung menyampaikan firman Tuhan ini buat setiap saudara di pantai Danau Galilea, salah satu tempat di mana Yesus cukup sering berada di sini untuk memberkati murid-muridnya. Dari 32 mujizat besar yang Yesus kerjakan, 25-nya Yesus kerjakan di sekitar pantai Danau Tiberias ini. Bahkan Yesus berlayar berkali-kali. Alkitab berkata ketika malam tiba, lalu dia sendirian. Di mana dia sendirian? Naik ke bukit. Di mana? Di sekitar danau ini. Dan Alkitab berkata pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus keluar berdoa seorang diri. Di mana? Di pantai Danau Galilea atau daerah sekitar ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan menerima berkat masih dalam pembahasan kita 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Wow, saya menerima laporan yang luar biasa dari tim pastoral betapa jemaat kita, jemaat yang very strong, jemaat yang stable, jemaat yang tetap bertumbuh. Meskipun saya tidak secara khusus langsung bersama-sama dengan saudara, tetapi setiap jemaat tetap setia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala ketika saya bersama istri saya berdoa untuk jemaat, kadangkala air mata kami sampai mengalir, saudara-saudara. Kenapa? Karena kagum melihat bagaimana Tuhan telah memakai saudara luar biasa, bagaimana Tuhan menanam saudara di gereja ini. Dan sungguh kami merasa kami tidak pernah sendiri, ada keluarga yang luar biasa. Makanya selalu saya bilang, this is our church, this is our home. Inilah gereja kita, inilah rumah kita, rumah rohani kita. Ada banyak orang selalu saya bilang, rohaninya mantap tetapi tidak punya rumah rohani, tidak punya keluarga rohani. Dan gereja kita adalah gereja yang bersyukur, gereja kita adalah gereja yang memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita bukan sekadar bertumbuh dalam pengajaran firman, kita bukan sekadar diberkati oleh pujian dan penyembahan, tetapi gereja kita juga kita makin maju dalam terang Tuhan. Kenapa? Karena kita bagian dari keluarga kerajaan Allah yang terus maju bersama, terus bertumbuh bersama, dan terus mengalami kedewasaan iman bersama. Haleluya. Nah, masih dalam pembahasan kita tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Dan setelah 10 kunci saya bagi buat siap saudara, hari ini saya mau titip di tangan saudara kunci yang sangat juga penting, yaitu kunci ke-11. Kunci apa yang ke-11 ini? Kunci di mana kita belajar cinta bukan hanya mengerjakan yang saya suka dan biasa, namun cinta itu berarti mengerjakan yang pasangan saya suka dan yang pasangan saya perlukan. Hello? Saya ulangi sekali lagi. Cinta bukan hanya mengerjakan yang saya suka atau yang saya biasa kerjakan, tetapi cinta berarti mengerjakan yang pasangan saya suka dan pasangan saya perlukan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali banyak orang tidak menyadari kunci ini. Ya habis gimana pendeta? Istri saya minta saya nganterin saya ke mall. Oh, saya nggak suka. Suami saya mau ditemenin di lapangan basket, saya nggak suka. Suami saya mau ditemenin di bengkel. Aduh, saya paling bete banget gitu di bengkel. Suami saya maunya
Saya temenin dia ketika dia meeting sama teman-temannya gitu. Sama-sama dokter. Wah, saya nggak bisa. Saya bukan dokter, saya nggak ngerti pembahasan dia gitu. Nah, istri saya pengennya saya temenin dia ketika dia ada bersama dengan rekan-rekan. Waduh, saya nggak bisa. Saya nggak biasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang pikir, cinta sih cinta. Tetapi kan itu saya nggak suka. Cinta sih cinta. Tapi saya nggak biasa. Saya suruh kalau pasangan saya minta, kalau saya salah, saya mesti minta maaf. Aduh nggak bisa, ya saya tahu lah kalau saya salah, pokoknya saya perbaiki. Tapi suruh minta maaf, saya nggak biasa. Istri saya maunya saya bilang I love you sama dia. Suami saya maunya saya bilang I love you, you are my everything. Tapi sorry pendeta, saya nggak bisa. Sebab saya nggak biasa. Nah ini yang harus saya kritik. Sebagai gembala saudara, saya harus tegaskan bahwa cinta bukan hanya mengerjakan yang saya bisa, saya biasa, saya suka, saya untung. Tetapi cinta mengerjakan apa yang pasangan saya suka dan apa yang pasangan saya perlukan. Nah ini kita mau belajar bersama. Lihat Kejadian 29 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kejadian 29 ayat 18 sampai 20 kita mau belajar tentang kisah cintanya Yakub. Iya kan? Nah, kita belajar bersama. Yakub cinta kepada Rahel. Kita tahu bahwa Yakub ada di rumah Laban. Laban punya dua anak perempuan. Yang paling tua bernama Lea dan yang kedua adalah adiknya bernama Rachel. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rachel anakmu yang lebih muda itu." Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Laban bilang begini sama Yakub. Meskipun kita masih ada kerabat, tetapi masa yang kau mendapatkan anakku dengan cuma-cuma? Artinya sesuatu yang gratisan akan kau tidak hargai. Lalu Yakub bilang apa? You know what? I will work for you for 7 years to get your beautiful daughter. Saya siap kerja buat kamu selama 7 tahun untuk mendapatkan anakmu yang cantik ini yang bernama Rachel. Ayat selanjutnya, ayat 19. Lalu Laban menyaut begini, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rachel itu. Nah, saya mau sudah perhatikan kalimat ini baik-baik. Tetapi yang 7 tahun itu, tetapi yang 7 tahun itu, sama-sama bilang sama saya, tetapi yang 7 tahun itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya, haleluya, seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rachel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang sekarang bilang gini, emang enak? 7 years, 7 tahun saudara. Tetapi yang 7 tahun dianggap hanya beberapa hari saja. Karena apa? Cinta. Pertanyaannya, selama 7 tahun itu, kerjaannya ada yang berat nggak? Selama 7 tahun itu, kerjaannya ada yang mengecewakan nggak? Selama 7 tahun itu, kerjaannya ada yang menyakitkan nggak? Saya percaya pasti ada, tetapi tidak dirasakannya. Karena yang 7 tahun itu karena cinta. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak istri yang terus ngeluh, aduh suami saya begini, suami saya begini. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bukan suami sudah terlalu parah, tapi cinta saudara yang terlalu berkurang. Ketika saudara berkata, aduh anak saya nakal, aduh anak saya begini, aduh anak saya begini. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ingat dulu waktu saudara belum punya anak. Iya kan? Kayaknya rumah tangga gimana gitu, aduh mana tatapan mertua. Iya kan? Tatapan mertua tuh seperti kayak, apa itu namanya, mata meteor gitu ya kan. Nyakitin banget gitu ya kan. Tapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, yang 7 tahun ini dianggapnya hanya beberapa hari karena cinta. Artinya cinta bukan hanya mengerjakan apa yang saya suka. Cinta bukan hanya mengerjakan apa yang menguntungkan buat saya. Cinta bukan hanya mengerjakan apa yang enak buat saya, tetapi apa yang pasangan saya perlukan dan apa yang terbaik buat pasangan saya. Nah, makanya dalam pendahuluan saya jelaskan begini, bahwa salah satu kesalahan yang fatal dalam cinta adalah asumsi bahwa meskipun saya mencintai, saya tetap akan mengerjakan hal-hal yang biasa
dan yang saya suka kerjakan. Jadi artinya gini, betul saya cinta, iya kan? Tapi kan saya juga manusia, saya kan juga pribadi, saya kan juga mau dihargai. Berarti saya nggak bisa cinta lalu mengerjakan apa yang saya nggak suka. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang, itu bukan cinta yang sejati. Itu berarti saudara cuma kagum sama pasangan saudara, saudara cuma menyukai pasangan saudara. Karena saya ulangi sekali lagi, kembali ke bagian pendahuluan, bahwa salah satu kesalahan yang fatal dalam cinta adalah asumsi kita bahwa meskipun saya mencintai, tapi saya tetap akan mengerjakan hal-hal yang biasa dan yang saya suka kerjakan. Iya kan? Makanya ada suami nggak mau nemenin istrinya ke mall misalnya. Makanya ada banyak istri yang tidak mau temenin suaminya main golf misalnya. Iya kan? Makanya ada banyak istri yang tidak mau menemani suaminya ketika ke bengkel misalnya. Aduh pendeta, saya paling bete tuh ada di bengkel, kayaknya gimana gitu. Aduh butek pendeta, saya nggak suka. Loh, ini bukan soal suka atau enggak, ini soal cinta atau enggak gitu. Iya kan? Makanya banyak terjadinya perselingkuhan. Kenapa? Suaminya kebetulan suka laut misalnya. Istrinya bilang, waduh kulit saya jadi hitam. Buat saya sederhana, mendingan hitam tapi rumah tangga bahagia daripada kulit mau putih tetapi suami lari sama yang lain lagi. Iya kan? Kenapa? Karena setiap kali suami mengerjakan hobinya, misalnya kebetulan hobinya nyelam, hobinya mancing, tapi istrinya nggak mau sama-sama, atau sementara menemani, rese banget gitu. Pak pulang dong, Pak panas nih Pak. Ya ampun, ya kan? Akhirnya suaminya juga mikir gitu. Mendingan gak ditemenin deh. Ditemanin juga rese banget gitu ya kan? Nah ngerti gak mau saya? Jadi kadang-kala ada yang nemenin tapi marah-marah terus. Nemenin tapi komplain terus gitu. Tapi sebaliknya ada yang sama sekali gak mau nemenin. Karena dia merasa saya mencintai tapi saya gak suka gitu. Nah ini yang saya pelajari. Makanya di sini saya catat. Ada beberapa kalimat yang kita biasa dengar. Yang pertama misalnya, ya saya sih cinta. Tapi masa sih saya harus ngalah terus? Sorry saya gak bisa. Suami saya maunya saya ngalah. Istri saya maunya kalau ribut udah deh, salah satu harus ngalah deh gitu. Saya nggak bisa kalau suruh ngalah gitu. Nah, sebagai hamba Allah saya mau bilang, ini bukan soal bisa atau nggak bisa. Ini soal perlu atau tidak perlu. Karena ingat, cinta itu bukan hanya mengerjakan yang saya suka, saya biasa, saya senang gitu. Tetapi cinta juga mengerjakan apa yang diperlukan, ya kan? Nah, yang pertama saya pelajari. Makanya ada kalimat yang seperti begini. Ya saya cinta, tapi masa saya harus ngalah? Sorry, saya nggak bisa. Nah, yang kedua misalnya. Ya saya sih cinta, tapi sorry, saya memang orangnya begini, mau diapain? Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan berarti kalau saya cinta, ya terima saya apa adanya. Enggak dong. Kalau mulut saya memang kasar, saya mesti berubah dong. Saya memang mulutnya kasar. Sayang sorry ya, tapi saya berusaha demi sayang saya sama kamu. Tapi kamu coba ngerti saya dari dulu memang ngomongnya kasar. Tapi setiap kali kamu ingetin saya berusaha, ya kan? Saya memang orangnya suka ngambekan Pak. Tapi tolong Papa ngertiin saya. Tapi saya selalu akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu indah. Karena rumah tangga bukan soal mendapatkan yang sempurna. Tapi rumah tangga bagaimana yang tidak sempurna ini karena cinta mau bersama-sama disempurnakan. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah itu sebabnya ada banyak rumah tangga cinta Tuhan. Tetapi sedang adalah masalah yang hebat. Sampai kita pikir, aduh saya udah doa, kok rumah tangga saya nggak pulih ya. Betul, doa bisa mengubahkan segala-galanya. Tetapi doa juga harus membuat kita berubah dari kesalahan kita. Kadang-kala kita cuma mau Tuhan buat mujizat. Amin Tuhan buat mujizat. Tapi salah satu Tuhan caranya buat mujizat adalah kita membuka diri untuk diubahkan Tuhan menurut kehendak Tuhan. Gak bisa kita bilang saya cinta sama pasangan saya, tapi saya memang orangnya begini mau diapain? Gak bisa. Itu tandanya bahwa saudara bukan cinta, saudara kepala batu saudara-saudara. Yang ketiga saya catat di sini. Kenapa saya catat bahwa banyak rumah tangga bermasalah? Kenapa? Karena seperti saya bilang, dia cinta tapi tidak mengerjakan apa yang pasangannya perlukan. Misalnya contohnya gini, ya saya sih memang cinta, tapi sorry, saya memang orangnya kaku, terus saya harus romantis. Ya nggak bisa lah. Pendeta, suami saya maunya saya tuh manja-manja sama dia. Kembali aja sama mantannya. Nggak boleh ngomong gitu Bu. Buat saya itu bukan cuma kalimat sadis, itu kalimat bodoh Bu. Saya mau bilang goblok tapi nggak enak.
Kan saya lagi di tanah suci, masa ngomong goblok? Ingat loh, sudah jadi saksinya loh, saya nggak ngomong goblok loh. Saya bilang bodoh, tapi maksud saya tahu juga saudara-saudara ya kan. Saya mau bilang goblok tapi nggak enak, jadi saya bilang bodoh saudara-saudara. Masa iya sih bisa bilang begitu? Mantannya itu pendeta yang suka manja-manja. Kembali aja sama mantannya. Saudaraku sekalian, kalau memang itu yang diperlukan oleh suamimu dan kau nggak biasa, berusaha. Belajar, coba, Pak. Aku memang orangnya lebih kaku, Pak. Tetapi untuk kamu aku siap mengerjakan apa saja. Papa bantu aku ya. Kan indah, saudara-saudara. Iya kan? Istrinya maunya romantis, pendeta. Istrinya maunya diusap-usap kepalanya, dipegang-pegang dagunya, lalu dibilang sayang kau segala-galanya buat aku. Saya tuh nggak bisa, pendeta. Saya memang orangnya kaku. Bilang sama istri saudara, sayang, saya susah. Kamu tolong ngerti saya. Tapi karena cinta saya kepada kamu, apapun saya buat. Jangan cuma masa pacaran aja dong. Bilang gunung pun akan kuseberangi, laut pun akan kudaki. Terbalik. Masa gunung mau diseberangi, laut mau didaki? Apanya yang didaki? Daki lu. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Cinta bukan hanya mengerjakan apa yang saya suka dan apa yang saya bisa, apa yang saya biasa. Tapi cinta mengerjakan apa yang pasangan saya perlukan. Haleluya. Saya catat begini. Harus kita ingat, cinta adalah keberanian to walk an extra mile walk. Jadi cinta adalah keberanian to walk an extra mile walk. Cinta adalah keberanian untuk melangkah lebih daripada persahabatan biasa. Lebih daripada pertemanan biasa. Lebih daripada kekeluargaan biasa. Makanya kalau kita cinta Tuhan misalnya, kita cinta gereja, kita cinta pelayanan. We dare to walk an extra mile walk. Ini yang saya bilang, banyak orang mengerjakan pelayanan, banyak orang mengerjakan tugas-tugas gereja, itu dianggapnya cuma sebagai rutinitas belaka. Makanya selalu saya ngomong dengan kasih Tuhan. Kepada setiap jemaat, kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan, kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Mari kita melayani Tuhan karena cinta. Mari kita beribadah karena cinta. Mari kita melekat pada Tuhan karena cinta. Karena kalau dasarnya cinta, maka langkahnya beda. We dare to walk an extra mile walk. Yang setuju berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Makanya saya simpulkan sekali lagi. Harus kita ingat, nah ini setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, setiap anggota keluarga, setiap suami, setiap istri, setiap orang tua harus menyadari ini. Harus kita ingat, cinta adalah keberanian to walk an extra mile walk. Keberanian untuk melangkah lebih daripada sekedar persahabatan, daripada sekedar tugas. Tetapi saya melakukannya karena cinta. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, kita perlu mutlak belajar dari Yesus. Ya kan, sudah bisa lihat di sini. Kalau kita bicara cinta, maka tidak ada contoh yang lebih hebat daripada Kristus Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Kristus Yesus adalah the master of love. Karena Yesus adalah guru terbaik kita untuk cinta. Karena dia bukan hanya mengajar tentang cinta, tetapi yang terindah adalah dia mempraktikkan cinta itu. Sampai dari kayu salib, orang boleh berkata, oh yang disalibkan itu kan Yudas Iskariot. Hello! Jangan sok tahu dah ngotot lagi. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sejarah mencatat siapapun yang tergantung dari kayu salib itu pernah mengucapkan kalimat agung yang luar biasa yang berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat itu tidak mungkin keluar dari seorang pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Ada orang bodoh yang berkata, oh itu wajahnya diserupakan seperti Yudas, seperti Yesus. No, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, can be. Kenapa nggak mungkin bisa? Loh, karena yang disalib itu sempat ngomong, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti orang yang sama yang pernah berkata, kalau seorang tampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Dia menghadapi masalah, dia berkata, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Haleluya. 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 Jadi apa yang kita bisa belajar dari Yesus? Yang pertama, kalau kita mau belajar tentang Yesus, tentang cinta, apa yang kita bisa belajar di sini? Yang pertama, kesiapannya untuk turun tinggalkan sorga. Artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang sudah sangat mapan. Iya kan? Suami kadang-kadang udah punya kebiasaan tertentu, istri udah punya kebiasaan tertentu. Tetapi demi cinta boleh dong kita tinggalkan. Iya kan?
Orang tua, ayah dan ibu sudah punya kesibukan, anak-anak sudah punya kesibukan. Tapi demi cinta kadang-kala boleh dong kita tinggalkan. Karena keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang sudah kita biasa, untuk mengerjakan sesuatu bagi orang yang kita cintai, itu namanya penghargaan. Amin. Kadang-kala suami bilang, nggak bisa saya tinggalin, ini memang saya udah bertahun-tahun ini, nggak bisa ini. Boleh nggak? Demi cinta saudara kepada suami saudara, demi cinta saudara kepada istri saudara, demi cinta saudara kepada anak-anak saudara, demi cinta saudara kepada orang tua, kadangkala we have to break it. Kadangkala kita harus tinggalkan sirkulasi yang kita sudah biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Jesus did, dia berasal dari sorga. Dia tinggalkan sorga karena apa? Karena cintanya. Ada banyak orang nggak mau tinggalkan sesuatu buat istrinya. Ada banyak orang nggak mau tinggalkan sesuatu buat suaminya. Ada banyak orang nggak mau tinggalkan sesuatu buat anak-anaknya. Nah ini yang saya bilang. Cinta-cinta gombal ini, cinta-cinta palsu ini, saudara. Iya kan? Yang kedua, saya pelajari apa yang kita bisa belajar dari Yesus. Kesiapannya untuk menerima kita, memakai kita, dan percaya pada kita. Bayangin nggak, saudara? Kita sempurna nggak? Tetapi dia mau menerima kita. Kita ada kekurangannya nggak? Tapi dia mau pakai kita. Kita pernah mengecewakan Tuhan nggak? Tapi dia percaya pada kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Itu yang namanya cinta. Cinta bukan menanti kesempurnaan baru percaya. Cinta bukan menanti kesempurnaan baru kemudian siap. Tidak. Tapi cinta itu di tengah kelemahan, di tengah kekurangan kita berani percaya. Kita berani mengasihi. Kita berani menerima. Kita berani mempercayakan sesuatu. Itu luar biasa. Makanya kita belajar dari Yesus. Kesiapan untuk menerima kita apa adanya. Memakai kita, dan yang luar biasa, dia percaya pada kita. Bayangkan, Petrus sudah gagal, dia tanya di pantai Danau Galilea ini, dia tanya, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Waktu Petrus berkata, benar, aku mengasihi engkau. Yesus nggak ungkit masa lalunya. Yesus nggak bilang, tapi kan kamu begini, kamu kan begini. Ada banyak suami kan gitu, tapi kan kamu pernah begini, kamu pernah begini. Istri kan juga gitu, suka ingat-ingat, tapi suami saya pernah begini. Tahukah saudara? Yang buat saudara senang mengingat-ingat masa lalu suami saudara, masa lalu istri saudara, kegagalan anak saudara adalah setan saudara. Tapi Yesus mengajar cinta yang sejati. Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus percaya pada Simon Petrus. Yesus percaya kepada kita. Karena apa? Karena cinta. Yang ketiga, apa yang kita bisa belajar tentang cinta? Yang ketiga, kita belajar dari Yesus tentang cinta, yaitu kesiapannya untuk mengakui kita sebagai anak-anaknya, serta memperlengkapi kita dengan Roh Kudus dan karunia-karunianya. Ada banyak orang tua suka bilang begini, aduh saya malu pendeta, ngakui anak saya ini beklaim lulu pendeta. Waduh, mana nggak naik kelas lagi, mana badungnya nggak karu-karuan. Bayangkan, Yesus nggak pernah bilang begitu. Yesus nggak pernah bilang saya malu mengakui dia nih. Udah melayani murtad lagi, tinggalin Tuhan lagi, udah melayani beklai lagi, udah melayani mengeluh terus ya kan. Dia mengakui kita sebagai anak-anaknya, dan bukan hanya itu, memperlengkapi dengan Roh Kudus. Dia berkata, aku naik ke surga, tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku memberi seorang penolong lain. Ia akan menyertai kamu. Yesus tahu kita lemah. Yesus tahu kita punya kekurangan. Yesus tidak mengkritik, menghajar, dan membuang kita. Tetapi dia memberi penolong. Saudaraku, ketika suamimu lemah, istri engkau adalah penolong. Ketika suamimu lemah, istri adalah penolong. Tetapi ketika istri lemah, suami adalah penolong. Ketika anak-anakmu lemah, orang tua penolong. Ketika mama dan papamu lemah, anak-anak ayo memberi pertolongan. Ketika kita mengerti tentang cinta Yesus, maka kita akan mampu mempraktekkan cinta yang luar biasa. Itu yang setuju sama saya katakan amin, haleluya. Selanjutnya, apa yang kita belajar dari cinta Yesus? Yang selanjutnya kita belajar kesiapannya untuk menderita dan mati bagi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus menderita buat kita bukan karena kita sempurna. Yesus menderita buat kita bukan karena kita hebat. Yesus menderita buat kita bukan karena kita menguntungkan. Tapi hari ini saya mau bagikan buat saudara, Yesus menderita buat kita bahkan ketika kita lemah, kita ada kekurangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya selalu saya bilang, life doesn't need to be perfect. Hidup itu nggak harus sempurna. Itu berarti your wife doesn't need to be perfect, your husband doesn't need to be perfect, your children doesn't need to be perfect. But make sure you do your best. Iya kan? Kita nggak sempurna, tetapi kita disempurnakan. Kenapa? Karena ada Yesus yang mau melakukan yang dahsyat buat kita. Setuju? Katakan amin. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari Minggu ini adalah salah satu hari Minggu di mana saya begitu berbahagia
dapat membagikan ini. Karena ini the basic of all marriages. Ini adalah dasar utama dari setiap pernikahan. Mau pernikahan Kristen kah, mau pernikahan bukan Kristen kah, mau pernikahan hamba-hamba Tuhan kah, mau pernikahan orang ateis sekalipun kah, dasarnya adalah cinta. Tetapi kadangkala we disconnect love with Christ itself. Kadangkala kita mulai memisahkan antara cinta dengan Kristus. Padahal Kristus adalah the master of love, sumber cinta, guru cinta, pengajar cinta yang terbaik dalam kehidupan kita. Waktu kita mulai memisahkan cinta dari Kristus, maka cinta akan berdiri sendiri dan kering, saudara-saudara. Padahal Kristus adalah akar dari segala cinta itu. Karena dia memberikan cinta, dia buktikan cinta, dia praktekkan cinta, dia bagikan cinta buat kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, selanjutnya yang saya pelajari, seorang baru bisa mencintai dengan benar. Satu, jika dia menerima kasih Kristus sebagai teladan utama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak bisa mencintai dengan benar kalau kita nggak melekat pada Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sorry to say this. Siapapun saudara, ingat, yang mengajar tentang cinta, yang membagikan cinta, yang memberikan cinta adalah Kristus. Lalu bagaimana kita bisa pisahkan cinta dari Kristus? Makanya selalu saya bilang, adik-adik muda jangan coba-coba pacaran sama orang yang tidak seiman. Karena ketika mulai pacaran kita dengan orang tidak seiman, maka rumah tangga itu hancur. Kenapa? Karena dasar utama cinta yang sebenarnya hanya datang dari Kristus. Karena hanya Kristus yang mengajarkan tentang cinta, hanya Kristus yang membagikan cinta, hanya Kristus yang mempraktekkan cinta yang sejati dengan mati buat kita dari kayu salib. Yang setuju sama saya katakan amin. Jadi yang pertama saya pelajari, seorang baru bisa mencintai dengan benar jika dia menerima kasih Kristus sebagai teladan utamanya. Makanya ada banyak suami pengen mencintai istrinya tapi akhirnya berselingkuh. Ada banyak istri ingin menerima suaminya apa adanya tetapi akhirnya nggak tahan. Ada banyak orang tua akhirnya nggak kuat mencintai anak-anak yang menerima apa adanya. Kenapa? Karena dia tidak connect. Mungkin dia tahu Yesus, mungkin dia Kristen, mungkin dia ke gereja, tapi dia tidak mengalami, tidak connect langsung dengan cinta Kristus yang sejati. Kalau hari ini sudah berkata, saya udah nggak tahan sama suami saya udah nggak tahan sama istri saya sarankan, minta dulu kasih Kristus memulihkan hati saudara. Minta dulu kasih Kristus memenuhi jiwa saudara. Maka yang sukar sekalipun dapat kau atasi dalam kasihnya. Setuju sama saya katakan amin. Selanjutnya yang kedua saya pelajari, seorang baru bisa mencintai dengan benar jika dia bisa melepaskan dirinya dari mencintai diri sendiri. Kadang-kala kita punya kebiasaan mencintai diri sendiri nomor satu. Jadi sejauh orang itu menyenangkan hati saya, sejauh orang itu menguntungkan saya, sejauh orang itu bikin saya nyaman, saya akan mencintai dia. Tapi kalau dia membuat saya nggak nyaman, dia membuat saya susah, dia membuat saya harus berkorban, sorry ya. Iya kan? Jadi kita punya anak supaya anak itu bisa nyenangin kita. Waduh, kayaknya lu bukan punya anak, punya budak aja kalau begitu. Wah ngaco lu bener, iya kan? Ada banyak suami juga gitu. Dia pengen punya istri cuman yang menguntungkan dia gitu. Yang bisa masak buat dia, yang bisa beresin. Wah kayaknya engkau butuh pembantu kalau begitu. Ada banyak istri juga gitu. Saya mau suami yang bisa bayarin buat saya, bisa baik buat saya, bisa ngertiin saya. Waduh, parah bu. Engkau menjadi penjajah. Kalau kita cuma mencintai diri kita sendiri lebih dari segalanya, wah ini bahaya saudara. Ini bahaya. Pernikahan sekarang makanya baru umur setahun, 2 tahun hancur saudara. Kenapa? Karena dia cuma cari senang. Buat dia bukan mencintai pasangan. Buat dia bukan dia membangun perjanjian. Buat dia cuma sederhana. Sejauh pasangan yang menyenangkan dia, ayo jadi. Berarti dia seorang egois yang hanya mencintai dirinya sendiri. Parah nggak tuh saudara? Udah jangan cuma manggut-manggut, bertobat lu. Iya kan? Iya kan? Nah, lihat selanjutnya, ya kan? Saya pelajari begini, yang ketiga. Seorang baru bisa mencintai dengan benar jika dia terbebas dari ikatan bipolar atau sifat angin-anginan. Gini. Ada orang yang punya sifat bipolar, berkepribadian ganda atau angin-anginan. Kok lagi baik-baik gitu. Kok lagi otaknya terganggu, aduh. Semua orang dia maki, masa bodoh, dia teriak lah, cerek-cerek lah gitu. Wah, saudara, bipolar itu betul. Secara kejiwaan disebut penyakit kejiwaan. Tetapi secara roh itu ikatan setan. Kita terpengaruh dengan jajahan setan dalam pikiran kita. Lawan. Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Makanya saya bilang, orang yang mencintai dirinya sendiri itu gampang sekali
menjadi orang yang bipolar, menjadi orang yang angin-anginan gitu. Karena hidupnya cuma tergantung pada perasaan. Saya udah bilang, pada pembahasan pertama saya udah bilang, pernikahan itu perjanjian. Perjanjian itu bicara komitmen, bukan suasana hati. Mau suasana hati saya tidak menyenangkan, mau suasana hati saya menyenangkan. Tetapi kalau itu komitmen, itu harus saya lakukan. Iya kan? Sama seperti matahari. Setiap pagi dia terbit. Nggak bisa matahari bilang, oh saya nggak mau terbit. Suasana lain nggak enak. Wah repot saudara. Nggak bisa Tuhan berkati kita kalau lagi suasananya enak. Nggak bisa. Makanya sebagai hamba Allah saya bilang, lepaskan diri. Tolak. Kalau ada suasana angin-anginan dalam diri kita, patahkan dalam nama Yesus. Saya mau bersuka cita karena Tuhan itu baik. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Selanjutnya, yang keempat, seorang baru bisa mencintai dengan benar jika dia ingat selalu hukum cinta sejati bukan tuntutan, tapi pemberian. Makanya ada istilah gini, kamu dapat memberi tanpa mencintai, tapi kamu tidak pernah bisa mencintai tanpa memberi. Iya kan? Inti cinta sejati bukan menuntut. Inti cinta sejati bukan bagaimana saya menjadi lebih untung, tetapi bagaimana orang yang saya cintai makin berbahagia. Karena dengan dia berbahagia, maka otomatis saya menerima kebahagiaan yang sejati. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir saya kemudian, mengapa banyak orang menyebut cinta tetapi masih mengerjakan yang biasa dan yang disukainya? Iya kan? Kenapa banyak orang kok berkata, iya tapi pendeta banyak orang kan bilang begitu, cinta-cinta, tetapi pada kenyataannya masih mengerjakan yang dia sukai, masih mengerjakan yang dia biasa kerjakan. Satu, itu bukti dari ketidakdewasaannya. Cinta yang sejati adalah cinta yang dewasa. Berani keluar dari lingkaran yang bernama saya suka dan saya biasa. Mulai hari ini Bu, boleh nggak Bu? I am your pastor. Saya gembala saudara. Saya bapak rohani buat saudara. Boleh nggak saya minta keluar dari apa yang biasa, apa yang saya suka, menjadi apa yang suami saya perlukan, apa yang suami saya suka, apa yang suami saya butuhkan. Boleh nggak Pak, sebagai gembala, as your pastor, sebagai bapak rohani buat saudara, boleh nggak saya mohon, keluar Pak dari keegoisan Bapak itu, mulai belajar dewasa. Keluar dari apa yang saya suka, apa yang saya biasa. Karena kalau kau tetap dengan apa yang saya suka, apa yang saya biasa, lama-lama kau menjadi penjajah Pak. Tapi mulai apa yang suami saya, apa yang istri saya suka ya. Apa yang istri saya bisa merasa nyaman dengan itu ya. Apa yang anak-anak kami bisa merasa nyaman dengan itu ya. Ketika kita mulai masuk dalam pemahaman itu, wah engkau luar biasa Pak. Engkau bangun keluarga dalam suasana sorga. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saya pelajari, kenapa banyak orang menyebut cinta tapi masih mengerjakan yang biasa dan dia sukai. Yang kedua, itu bukti ketidakmengertiannya tentang cinta. Dia bisa berkata cinta, banyak orang berkata cinta, menyanyikan cinta, membuat puisi tentang cinta, tapi nggak ngerti cinta sebenarnya. Karena ketidakmengertian itu akhirnya dia pikir mencintai itu berarti nggak perlu repot. Itu bukan mencintai orang Pak, itu mencintai diri sendiri, iya kan? Pokoknya istri saya harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Artinya apa? The center of your love is yourself. Jadi pusat cinta itu adalah dirimu sendiri. Terlalu banyak rumah tangga membangun cintanya dengan ini. Wah saudara-saudara, masing-masing dengan konsepnya. Wah istri saya udah gak menguntungkan buat saya, istri saya nyusahin saya. Loh kenapa dia menyusahin saudara? Karena gini, biasanya kalau suami mulai menyusahkan, istri mulai menyusahkan, anak mulai menyusahkan, ada sebuah pesan, ada sebuah persoalan dalam dirinya yang tidak terisi. Nah ketika sudah mulai pahami, kenapa ya istri saya kok marah-marah, kenapa ya suami saya begini-begini, oh berarti dia kurang ini, oh dia kurang kasih sayang, oh dia kurang perhatian, oh dia kurang merasa dihargai. Ketika engkau masuk pada kebutuhannya, saudaraku, sesusah apapun orang itu, ketika engkau masuk pada kebutuhannya, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Jadi ingat, yang pertama, kenapa sih ada banyak orang menyebut cinta tetapi tetap mau mengerjakan yang biasa dan yang disukai? Satu, bukti ketidakdewasaan. Dua, bukti ketidakmengertiannya. Tiga, bukti ketidakmampuannya. Artinya gini, saya sih mau mengasihi istri saya, tapi seluruh saya nggak bisa. Saya sih mau mengasihi suami saya, tapi saya nggak bisa. Itu dia. Ketidakmampuannya, makanya selalu saya bilang, pernikahan itu hanya untuk orang-orang yang dewasa dan berkomitmen. Karena pernikahan itu bukan hanya kesukaan,
Tapi pernikahan itu adalah perjanjian. Nah, untuk bicara perjanjian harus bicara kemampuan. Makanya ada istilah, setiap perjanjian itu kalau bikin surat perjanjian selalu ada pihak pertama dan pihak kedua. Tugas pihak pertama A, B, C, D, E, F, G. Tugas pihak kedua A, B, C, D, E, F, G. Nah, masing-masing harus memenuhi tugasnya, masing-masing harus memenuhi kemampuannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pernikahan bukan hanya untuk senang-senang. Kalau senang-senang mah berenang-berenang di laut, saudara. Tetapi pernikahan menjadi senang, kenapa? Masing-masing kita mengerjakan tanggung jawab kita untuk memenuhi panggilan Kristus yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang keempat, kenapa banyak orang menyebut diri mencintai, tetapi masih melakukan yang dia biasa dan dia suka kerjakan. Yang keempat, bukti ketidakrohaniannya. Tidak rohani, saudara. Cinta itu bukan sesuatu yang sekedar dikarang, saudara. Cinta itu sesuatu yang rohani. Makanya saya catat di sini begini. Ingatlah, cinta adalah sesuatu yang diberikan Tuhan. Karena itu kita tidak pernah bisa pisahkan antara cinta dan kerohanian. Memisahkan cinta dari kerohanian hanya menimbulkan nafsu untuk memiliki dan mendapatkannya saja. Ngerti nggak maksud saya? Makanya saya bilang cinta itu sesuatu yang rohani. Saya ulangi sekali lagi, cinta itu sesuatu yang rohani. Makanya Alkitab berkata God is love. Artinya apa? Cinta yang sejati itu di-create by God. Diciptakan oleh Tuhan. Karena diciptakan oleh Tuhan berarti kita harus connect with God. Kita harus menjadi orang yang rohani, baru kita bisa memberikan cinta yang sejati. Makanya saya nggak percaya tuh kalau orang bilang rohani tapi suka ngambek. Saya nggak percaya tuh kalau orang rohani tapi kasar. Saya nggak percaya kalau orang bilang rohani tetapi perilakunya mau seenaknya. Saya nggak percaya. Kenapa? When we connect right with God, maka pada saat yang bersamaan cinta akan mengalir dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak rumah tangga kita kehilangan cinta. Banyak rumah tangga kita dipenuhi oleh keegoisan yang tinggi. Kenapa? Masing-masing hanya mau melakukan apa yang saya suka, apa yang saya butuh, apa yang saya anggap enak. Tetapi boleh nggak mulai hari ini kita keluar dari lingkaran setan itu. Kita mulai berkata, di dalam tugas pekerjaan saya, dalam pelayanan saya, dalam kehidupan keseharian saya, dalam pergaulan saya mau membagikan cinta. Karena saya sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan cinta itu yang mengubahkan, cinta itu yang membawa damai, cinta itu yang memulihkan, dan cinta itu yang menghadirkan perkara-perkara yang dahsyat. Haleluya. Sebagai penutup, saya tekankan demikian. Sebagai penutup kita perhatikan, marilah setiap kita memiliki pemahaman yang dewasa tentang cinta. Bahwa mencintai itu berarti berani membiasakan diri dan untuk melakukan yang kita tidak biasa. Dan juga mulai menyukai yang tadinya kita tidak sukai. Semuanya demi yang kita cintai. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan setiap jemaat, saya ngomong dari dasar hati kita yang terdalam. Kita kadang-kala terlalu mencintai diri kita sendiri. Kita kadang-kala terlalu fokus pada apa yang menyenangkan, apa yang enak, apa yang menguntungkan buat diri kita. Mari kita keluar sekarang. Mari kita bilang, enggak Tuhan. Saya mau menjadi berkat. Saya mau mengalirkan cinta. Sehingga dimanapun saya berada, kasih Kristus boleh terus mengalir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Bukti cinta yang sejati, Yesus mau mati buat kita. Demi supaya kita dapat diselamatkan. Karena itu hari ini saya mau berdoa. Untuk setiap saudara yang mungkin terlalu egois dan hanya mencintai diri sendiri. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa. Atau mungkin sudah berkata, itulah saya orangnya pendeta. Saya cuma mikirin apa yang enak, apa yang menguntungkan, apa yang saya sukai. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, iya sih saya terlalu banyak menuntut pasangan saya terlalu banyak menuntut anak-anak saya terlalu banyak kecewa dengan keadaan sekitar saya. Taruh tangan kanan sudah di dada. Atau mungkin hari ini sudah berkata, benar. Saya tidak mau mendampingi suami saya tidak mau mendampingi istri saya hanya dengan alasan saya tidak biasa. Lalu hari ini sudah mau didoakan secara khusus, taruh juga tangan kanan sudah di dada. Atau mungkin hari ini engkau berkata, susah sih buat saya. Karena saya selalu beranggapan saya memang orangnya begini, tapi saya berpikir sekarang nggak bisa saya begini. Saya harus jadi pribadi yang menjadi berkat dimanapun saya berada. Apapun yang saya kerjakan dasarnya harus cinta. Jika itu doamu juga taruh tangan kananmu di dada hari ini. Hari Minggu yang luar biasa ini, engkau menerima berkat firman Tuhan dari Danau Galilea. Saya percaya ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan buat setiap saudara. Yang ingin didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan pastikan hari ini sesuatu yang baik Tuhan mau kerjakan buat kita.
Dan saya mau berdoa. Nah, setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan dan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus hari ini, dari pantai Danau Galilea, hamba berdoa ucapkan berkat untuk setiap pemirsa sekalian dan setiap jemaat yang diberkati Tuhan. Di hari Minggu yang luar biasa ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga setiap mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang egois yang mementingkan dan mencintai diri sendiri. Kami tidak tertipu dengan setan yang kemudian menyakiti orang-orang yang kami cintai. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan Tuhan boleh terjadi. Rumah tangga dipulihkan, adik-adik muda dipulihkan, setiap ibu-ibu janda, bapak-bapak duda menerima lawatan Tuhan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan semakin melayani Tuhan dengan cinta. Setiap jemaat Tuhan makin beribadah kepada Tuhan dengan cinta. Sehingga cinta menjadi dasar apapun yang kami lakukan dalam hidup kami. Karena kami telah mengalami perjumpaan dengan cinta yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Setiap saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita doa Bapa, disampaikan firman dan disembuhkan yang sakit. Hamba sekarang berdoa buat yang sakit dalam nama Yesus. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campuran kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, katakan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus, aku sembuh oleh bilur Yesus, aku sembuh oleh bilur Yesus. Karena sesuai dengan imanmu jadi padamu. Terima kasih Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba, khususnya tentang cinta yang sejati, adalah cinta yang keluar dari kebiasaan. Cinta yang keluar dari apa yang saya sukai, tetapi mulai apa yang pasangan saya perlukan dan apa yang pasangan saya sukai. Hamba ucapkan berkat sekarang di dalam nama Yesus. Turunlah anugerah, kasih, berkat, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Sehingga hari ini juga kami menerima kekuatan, menerima anugerah, menerima mujizat, menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa.